Nah, itulah 3 poin penting setelah tanam. Jika kita sudah melakukan 3 poin penting sebelum tanam dan 3 poin penting setelah tanam, itu akan menentukan kesehatan tanaman kita. Tanaman kita akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit rekan-rekan tani. Tingkat ketebalannya pun kesehatannya lebih tahan dia. Artinya kita bentuk dulu tanaman itu lebih sehat. Barulah kita bicara tentang obat ataupun pestisida yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting setelah tanam. Di video sebelumnya kita sudah membahas 3 poin penting sebelum tanam. Langsung saja rekan-rekan tani, kita masuk ke pembahasannya. Untuk poin yang pertama itu pengontrolan. Sebisa mungkin kita melakukan pengontrolan di sore hari, kalau enggak di sore hari, di pagi hari, supaya kita tahu apa kendala-kendala di lahan kita. Seperti misal ada hama, apakah penyakit. Dengan melakukan pengontrolan, kita bisa cepat dalam menanganinya. Misalkan ada hama ulat, nah kita cepat dalam menanganinya. Jadi tidak sekedar kita lihat dari sebelah saja, misalkan kita lihat sebelah dari lahan kita saja, kita lihat dari jarak jauh, oh sudah tanamannya bagus. Nah bukan seperti itu. Jadi kita harus kontrol, paling tidak kita kontrol masuk ke tengah dan antar sisi tanaman kita. Tanaman kita itu terserang apa, penyakitkah atau hamakah. Nah pengontrolan ini sangat penting untuk kedepannya atau hari berikutnya kita nyemprot pakai apa. Nah itulah gunanya kita melakukan penyemprotan. Jadi kita bisa tahu besok itu mau nyemprot apa, tergantung dari apa hama ataupun apa penyakit yang ada di tanaman kita. Itu poin yang pertama. Oh, jadi kita setidaknya masuk ke antar barisan gitu Bang ya. Ya. Kalau misalnya kita nggak sempat, ya setidaknya ada pegawai satu yang kita percayai gitu, yang minimal tahu dengan hama, penyakit dengan tanaman, itu masuk ke lahan kita untuk pengontrolan Ya. gitu ya. Selain ada pekerja yang untuk potong ranting, seleksi buah, itu kalau bisa, kalau kita nggak sempat nih, mungkin rekan-rekan tani bisa 1 orang saja untuk pekerja, bisa untuk menengok apa sih kendala untuk tanaman kita, supaya kita cepat dalam menanganinya. Tidak jadi apa yang kita semprotkan itu bisa tepat sesuai apa yang ada kendala di lahan kita. Ya, misalnya ada kekurangan dosis apa gitu Ya. kan. Apakah pertumbuhannya kurang, mungkin nanti kita bisa pupuk. Apakah ada ulat, nanti kita semprot ulat. Nah, Apakah botol yang olah buahnya itu udah kering, pestisidanya gitu kan, itu bisa diisi ulang gitu. Itu poin yang ke-1. Poin yang kedua adalah pupuk. Pupuk ini sangat penting rekan-rekan tani. Nah, apa yang kita makan menentukan kesehatan kita. Begitu juga dengan tanaman. Jadi pupuk itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tanaman kita. Pupuk apa saat pertumbuhan, pupuk apa masa bunga dan buah, itu harus berbeda, wajib berbeda. Nah untuk pupuknya itu untuk pupuknya kita sudah bahas di video sebelumnya. Itu lengkap dari kocor, dari mulai tajuk juga. Karena seperti dengan manusia juga ya, namanya juga tanaman hidup ya Bang ya. Ya. Namanya juga tanaman hidup. Ya kalau misalnya kita kasih porsinya dengan pupuk itu saja, lama-lama kita bosan, nanti juga malah takutnya berlebihan, malah jadi penyakit jadinya kan Bang ya. Ya, misalkan itu kata Abang tadi, itu masa pertumbuhan di pupuknya. Ini sedangkan udah memasuki masa bunga, masih dipupuk dengan itu. Maksudnya akan berdampak negatif bagi tanaman kita karena sudah beda lagi, sudah pupuknya. Yang dibutuhkan tanaman sudah beda lagi.
Udah beda porsinya, Iya. yang untuk makanan bayi sama makanan dewasa gitu Bang ya. Iya. Gitu. Nah, terus poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu penyemprotan. Penyemprotan kalau untuk jamur, usahakan daun bawah ini terkena. Nah, daun bawah ini diusahakan terkena. Nih. Bukan atas ini, usahakan daun bawah yang terkena. Kalau untuk jamur ya, kalau untuk ulat biasanya ada di pucuk, itu mungkin beda lagi, boleh nggak terkena yang bawah, tetapi mungkin yang pucuk-pucuk fokus ke pucuk karena biasanya ulat ada di pucuk. Nah itu boleh. Kemudian air yang digunakan dalam penyemprotan, air itu yang paling rentan rekan-rekan tani. Biasanya rekan-rekan tani kan bikin kolam di lahan. Nah itu dipakai untuk ngocor, itu dipakai untuk nyemprot. Sedangkan air itu sudah tercampur oleh air hujan. Kita aja setidaknya menghindari hujan atau ada hujan terlalu sering, itu kita agak khawatir terhadap serangan jamur. Malah kita semprot pakai air hujan. Coba rekan-rekan ini bayangkan. Oh jadi gini Bang, maksudnya jadi kan tadinya itu kita udah menyediakan dalam satu tong gitu ya. Tadinya air murni, air dari sumur gitu. Nah tapi rekan-rekan tani itu tidak ditutup. Nah terkenalah air hujan. Nah sedangkan kita mau menyemprotkan menggunakan air jernih gitu karena sudah terjadi hujan, karena turun pH kan untuk tanaman. Nah kita gunakan air yang udah di tong itu yang udah terkena hujan, otomatis air itu pH-nya turun juga kan Bang ya? Ya. Nah, itu berarti kan udah tercampur air hujan, jadi tidak. Nah itu udah nggak boleh pakai semprot lagi. Kalau pakai air irigasi gimana? Kalau pakai air irigasi boleh, dengan syarat sudah 2 hari tidak turun hujan. Artinya air irigasi itu tidak tercampur oleh air hujan. Jadi itulah kesalahan besar dalam kita melakukan penyemprotan. Nanti nyalahkan pestisidanya nggak ampuh, fungisidanya yang nggak ampuh. Tetapi balik lagi, air yang kita gunakan itu sudah tercampur oleh air hujan. Sedangkan dengan hujan sering, kita lebih waspada jamur, malah kita semprot air hujan. Jadi malah kelalaian dari kita sendiri ya, padahal itu sepele Bang ya. Ya sepele itu. Air hujan bahaya. Nah, kalau memang kita bikin kolam itu pakai sungkup atau tutup supaya tidak terkena air hujan langsung kalau untuk kita air untuk semprot. Jadi dipisahkan gitu, dibedakan lah gitu, air untuk nyemprot itu ditutup gitu kan Bang ya. Kalau misalnya buat ngocor ya beda lagi nggak apa-apa gitu. Nah, tepat. Jadi harus dipisahkan, harus dibedakan. Jangan sampai tercampur dengan air hujan. Itu sangat pengaruh besar terhadap jamur. Gitu namanya bukan nyuci. Misalkan kita nggak pakai, seperti di video sebelumnya kita bilang penyemprotan itu tidak selalu dengan fungisida. Kita pakai air jernih pun bisa. Itu lebih bagus, apalagi dicampur kalsium 2 sendok per 16 liter. Kita cuci, tapi sama saja bohong kalau kita nyucinya pakai air hujan ataupun air yang sudah tercampur oleh air hujan. Nah itulah 3 poin penting setelah tanam. Jika kita sudah melakukan 3 poin penting sebelum tanam dan 3 poin penting setelah tanam, itu akan menentukan kesehatan tanaman kita. Tanaman kita akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit rekan-rekan tani. Tingkat ketebalannya pun, kesehatannya lebih tahan dia. Artinya kita bentuk dulu tanaman itu lebih sehat, barulah kita bicara tentang obat ataupun pestisida yang kita gunakan. Jangan sampai terlewati 3 poin-poin penting itu. Nah kita bisa lihat bersama, setelah kalau kita 3 poin tersebut dari awal sampai akhir,
kondisi tanaman ini masih sehat rekan-rekan tani. Ini sudah umur 51 hari. Nah, ini tanaman. Walaupun ada serangan, ini akan cepat teratasi. Coba lihat dari sini. Nah, ini ada serangan jamur. Setelah kita melakukan poin-poin dari awal sampai setelah tanam, itu lihat. Walaupun ada jamur, ini akan cepat terkendalikan. Nah, nih pupuk. Nah, berarti ini poin yang pupuk ataupun poin yang kedua ini terpenuhi. Netnya sudah terbentuk, tidak terjadi pecah. Nah, pupuknya berarti terpenuhi. Nih, walaupun dia di sini tidak buah, ini kan buahnya 2 nih, kanan semua nih. Nih, ini dari sini, buah ini dari sini. Ini nggak apa-apa. Tapi dari netnya dia rata bang ya? Ya, rata. Karena sudah terpenuhi dari pupuknya, dari penyemprotannya juga kita nggak telat gitu ya. Jadi dia dari netnya juga udah bagus. Bagus nih. Udah masuk pasar ini ya. Ya. Udah positif masuk pasar kalau ini. Ya. Bang, mau tanya kan biasanya kadang-kadang orang itu karena buahnya banyak bagus gitu kan di bawah. Daun bawahnya itu digunting-guntingin padahal itu belum waktunya panen gitu. Misalnya masih seminggu lagi buat panen itu. Apa 2 minggu lagi itu boleh nggak sih bang kalau kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk daun ke bawah ini belum boleh dipotong rekan-rekan tani, kecuali di bawah Y ya. Kalau di bawah Y cabang ini nih, di bawah ini boleh dipotong. Nah, boleh dipotong kalau di bawah Y ini. Kalau ini jangan dulu dipotong. Nih, ini jangan dulu dipotong. Kenapa? Karena daun ini masih dibutuhkan untuk pembesaran dan bobot melon. Jadi nggak boleh, kecuali ya ranting-ranting. Ranting-ranting, nah seperti ini nih. Ini kan ketinggalan nih buahnya nih. Ini dibuang. Nah, ini dibuang. Ini dibuang yang ini. Nggak apa-apa yang ini memang harus dibuang. Tapi kalau yang di bawah sini, ini nggak usah. Kita bisa saja untuk kita potong semua gitu kan. Supaya buahnya kelihatan bagus, biar kelihatan semua gitu. Biar betah kita di Ya, kebun biar gitu. betah gitu kan. Tapi itu cukup mengurangi untuk untuk buah bobot melon itu, karena daunnya masih dibutuhkan oleh buah. Jadi untuk penyaluran nutrisinya malah kurang gitu ya. Iya. Yang tadinya kita mau buat tujuannya biar nggak terlalu rimbun, untuk biar lebih cantik gitu kan kelihatannya di gulutan di kebun itu, malah jadi salah gitu kan. Salah, malah akan mengurangi bobot buah itu sendiri. Nah, kita bisa saja untuk kita potong supaya kalau digambar itu lebih kelihatan semua gitu kan. Nah, itu nggak usah, karena ini masih dibutuhkan oleh buah supaya nutrisinya masih terpenuhi, belum waktunya. Jadi kita apa adanya juga gitu ya. Ya, apa adanya seperti ini. Jangan mentang-mentang buah sudah bagus, belum waktu panen di bawah kita udah bersihin gitu kan daun-daun bawahnya itu. Iya, jangan. Itu masih untuk menambah bobot buah melon. Mungkin sekian saja, kita tutup. Nah, rekan-rekan tani, berikut adalah 3 poin penting setelah tanam. Semoga penjelasan kita bermanfaat. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.